Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di kuliah teknologi sediaan Solida. Kita sudah sampai di pertemuan yang kelima dengan pokok bahasan formulasi sediaan tablet. Saya yakin sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya terkait dengan formulasi, mulai dari preformulasi, kemudian excipient, dan lain sebagainya. Oke, saya akan menyempurnakan itu semua dengan mulai dengan bagian saya, yaitu formulasi sediaan tablet. Kita akan belajar banyak hal terkait dengan bagaimana cara melakukan suatu formulasi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum saya ke inti dari pokok bahasan ini, saya akan sedikit mereview kembali apa yang mungkin sudah diberikan oleh dosen sebelumnya. Oke, adik-adik mahasiswa, komposisi tablet itu ada zat pengikat, tentunya selain zat aktif ya, ada zat pengikat atau biasa dikatakan binder. Ya, dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak. Ya, tentunya selama proses fabrikasi sampai proses penyimpanan. Biasanya bahan pengikat yang digunakan mucilago, bentuknya mucilago, gum arabica 10-20%. Tentunya bentuknya dalam solusio. Kemudian ada zat penghancur atau biasa disebut disintegrator atau disintegran.
Pemberian zat penghancur ini dimaksudkan agar tablet dapat hancur dalam perut atau lambung atau usus, ya tergantung di mana diharapkan dia hancur dan terabsorpsi. Biasanya digunakan adalah yang umum amilum, kemudian gelatin, agar-agar, natrium alginat. Kemudian ada zat pelicin atau disebut lubrikan, ya. Dimaksudkan agar tablet tidak lekat pada cetakan atau matris. Biasanya digunakan talek, ya, 5%, magnesium stearat, asam stearat. Kemudian ada diluen atau zat pengisi. Dimaksudkan untuk memperbesar volume tablet. Biasanya digunakan adalah sakarum laktis, amilum manihot, kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan zat lainnya yang cocok. Kemudian yang terakhir adalah zat penyalut, ya, kalau tabletnya itu tablet salut, ya, tujuannya untuk maksud dan tujuan tertentu tablet disalut dengan zat penyalut yang cocok, biasanya berwarna atau tidak. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, inilah komposisi yang ada di dalam tablet, ya, yang menunjang kualitas atau mutu tablet selain zat aktif. Maka kita harus tahu ini dulu sehingga nanti kita bisa melakukan suatu formulasi, ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sebelum saya ke inti dari formulasi ini, saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan desain produk obat, ya, desain produk obat. Kurang lebih seperti yang Anda lihat di slide ini, ya. Dalam mendesain, ya tentunya kita sudah siap dengan physical, chemical, dan mechanical. Artinya di sini adalah topik preformulasi yang terkait dengan sifat fisika, sifat kimia, dan mekanik dari suatu bahan yang akan kita formulasi. Jadi kita sudah tahu sifatnya seperti apa, kelarutannya seperti apa, wujud zatnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menentukan metode dan seterusnya. Di sini adalah ranahnya preformulasi. Ya, saya yakin Anda sudah mendapatkannya dari dosen sebelumnya. Kemudian ada zat aktif, API properties, kemudian ada excipientnya. Nah, dalam membuat formulasi dari zat aktif bisa langsung kita ke bagian formulasi atau excipient ditambah zat aktif kemudian berproses menjadi formulasi. Ya, setelah berproses nanti melalui kajian-kajian tertentu kita bisa melakukan skala kecil, produksi skala kecil atau small scale manufacture. Ya, kita bisa melakukan skala laboratorium. Nah, sebelum kita produksi secara massal atau secara besar, kalau sudah formulasinya kita dapat dan mutu dari formula itu sudah kita yakini bahwa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau sudah
melakukan skala laboratorium atau skala kecil lah gitu dalam bahasa sederhananya, tentunya dengan berproses ya, dengan step-step tertentu ya, mulai dari proses granulasi kalau dia menggunakan granulasi basah, atau misalnya langsung dicetak langsung, arus granulasi kering, atau misalnya proses press drying dan lain sebagainya ya, tentunya proses. Nah, setelah proses itu dilalui dan melakukan evaluasi mutu skala kecil, didapatkanlah formula yang paling baik yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syaratlah itulah formula kita. Iya, itulah formula kita. Ya, tentunya dalam berproses itu banyak kendala-kendala. Ya, tidak cukup dengan 1, 2, 3 formula. Mungkin dengan beberapa formula didapatkanlah formula yang paling baik. Itulah prosesnya. Kemudian didapatkanlah formula yang finish atau yang paling baik. Kemudian itulah yang dilakukan produksi dalam skala besar. Inilah gambaran dari desain produk. Nah, saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara mendesain formula sehingga nanti kita bisa mendapatkan formula yang terbaik. Itulah yang kita pelajari di formulasi sediaan tablet pada pokok bahasan ini. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, semoga adik-adik mahasiswa masih dalam kondisi yang semangat. Dalam melakukan formulasi, apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, tentunya harus ada persiapan dalam membuat suatu formula. Anggaplah mahasiswa semua sebagai seorang formulator yang mendesain sebuah formula. Yang pertama diperhatikan adalah data preformulasi, wajib hukumnya. Karena inilah yang cikal bakal yang menentukan kualitas dari formula yang kita buat dan strategi bagaimana cara mendapatkan formula itu, yaitu adalah data preformulasi. Yang kedua adalah merancang master formula ya, atau formula dengan metode konvensional atau eksperimen atau expert. Jadi kita bisa membuat formula, mendesain formula bisa dengan konvensional, artinya coba-coba, trial error, atau dengan sebuah aplikasi ya, eksperimen, expert ya, yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah tentunya kalau kita sudah mendesain atau merancang master formulanya, kita bisa melakukan membuat formula itu di skala laboratorium atau skala kecil seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian setelah itu tentunya dievaluasi. Kalau dia granulasi basah, ya dievaluasi mulai dari granulnya sampai kemudian tabletnya. Ya, tentunya tergantung metode yang Anda gunakan. Kemudian parameter-parameter evaluasinya sudah dicapai misalnya. Nah, kemudian setelah itu dari proses itu didapatkanlah formula yang pasti, formula yang finish, formula yang paling baik mutunya. Setelah itulah baru dilakukan produksi skala besar atau skala industri. Nah, ini step by step dalam merancang sebuah formula. Sudah mengerti? Pasti. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya.
Saya lanjutkan dengan desain formula obat. Seperti tadi saya jelaskan, bisa kita melakukan desain secara konvensional, coba-coba, trial error, dan sebagainya. Saya mulai dengan sistem eksperimen atau expert, ya. Ini tentunya dengan sebuah aplikasi, dengan sebuah sistem komputer, ya. Tentunya akan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, sistem expert ini adalah sistem komputer yang cukup canggih yang dapat membantu manusia untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam hal ini adalah formulasi sediaan obat atau sediaan tablet. Tentunya ada manfaatnya memberikan bantuan bagi formulator yang pemula, tentunya yang baru mencoba menjadi seorang formulator, ya, sangat membantu. Kemudian akan lebih efisien biayanya karena nanti desain akan membantu seorang formulator, ya, merekomendasikan beberapa formula yang dari formula-formula itu didapatkanlah formula yang paling baik mutunya. Kemudian ada lebih transparansi, artinya lebih terbuka. Ya, siapapun bisa melihat formula itu dari tim formulatornya. Ini adalah sistem eksperimen. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, desain eksperimen ini atau ekspor ini keuntungannya dia lebih terstruktur, artinya rapi, proses step by step yang dilaluinya, kemudian lebih valid daripada sistem yang konvensional, yang coba-coba tadi. Ya, dia tidak terstruktur. Kemudian tentunya menghemat waktu, uang, dan zat obat karena sudah jelas aplikasi itu memberikan rekomendasi beberapa formula beserta kemudian bobot masing-masingnya, sehingga kita lebih hemat, tidak coba-coba. Jelas ada formula yang direkomendasikan oleh sistem, oleh aplikasi, kemudian dilakukan, ya, dengan skala kecil tentunya. Kemudian jumlahnya sudah pasti sehingga bahan yang dibutuhkan sudah jelas, ya, tidak mengira-ngira
jumlahnya, sehingga dikatakan dia lebih hemat dari bahan obatnya. Kemudian efek interaksi antara variabel dapat diidentifikasi dan diukur. Jadi kalau nanti mau membandingkan berapa formula, taruhlah gitu ya, kita bisa mengetahui interaksi antar variabelnya ya dengan sistem ini, sehingga kita lebih tahu bagaimana kemudian melakukan proses dari pembuatan formula tersebut. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Saya berikan contoh salah satu aplikasi atau perangkat yang bisa kita pakai untuk mendesain sebuah formula dengan desain expert, ya eksperimen. Ya, seperti yang Anda lihat di slide ini, ada yang namanya The Optimal Design. Jadi kita bisa membuat formula dari desain ini. Nanti kita akan memasukkan komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam formula itu, selain zat aktifnya tentunya. Misalnya bahan pengisinya apa, bahan penghancurnya apa, bahan pelicinnya apa, kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa mengaturnya. Ini adalah opsional, artinya pilihan kita. Nah, bisa kita masukkan ke dalam sini beserta persentase pemakaiannya, tentunya mengacu kepada literatur yang ada. Nah, kemudian dari sini nanti akan direkomendasikan beberapa formula yang bisa kita coba, kita evaluasi dan lain sebagainya, sehingga didapatkan satu formula yang paling baik ya yang didapatkan. Inilah gambaran sedikit terkait dengan desain suatu formula menggunakan desain expert atau eksperimen desain. Oke, kita lihat lagi di slide berikutnya.
Kita lihat juga tampilan dari sebuah aplikasi, ya, desain export ini. Ada pilihannya banyak. Coba Anda lihat, ya, ada namanya combine, ya, ada mixer, campuran, ya, ada campuran, kemudian ada respon surplus, kemudian ada factorial design, ya, tergantung kebutuhan kita di dalam desain ini. Kalau kita mau melihat perbedaan dari beberapa komponen campuran di dalam formula kita, kita bisa menggunakan mixer, ya, bisa kita menggunakan SLD namanya, simplex lattice design, atau seperti yang kita lihat di layar ini namanya faktorial. Dia ingin melihat perbedaan respon, ya, dari beberapa bahan yang digunakan antar bahan, ya, misalnya bahan penghancur dengan bahan pengikat taruhlah gitu, ya, bahan penghancurnya A, bahan pengikatnya A, dari beberapa formula yang dihasilkan, yang diberikan respon oleh desain, dilihat faktorialnya ada nggak perbedaan formula hasil yang dihasilkan oleh sebuah formula akibat dari perbedaan antara bahan penghancur dan bahan pengikat, misalnya terhadap kekerasan dan seterusnya. Ini adalah faktorial. Jadi ini adalah opsional. Ini adalah pilihan, tergantung kebutuhan kita. Apakah kita mau menggunakan mixer, respon surplus, faktorial, atau combine. Nah, inilah nanti yang dipelajari oleh seorang formulator sehingga dapat melakukan suatu kajian atau suatu desain menggunakan desain expert ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh sebuah rancangan formula oleh seorang formulator, misalnya di slide berikutnya. Saya berikan contoh, ini saya hanya buat biasa, ya, menggunakan desain export, ya. Saya ingin merancang misalnya sebuah formulasi obat dengan beberapa bahan pengisinya laktose, bahan pengikatnya gelatin, bahan penghancurnya amilum, bahan pelicinya talc, ya. Nah, untuk mendapatkan formula yang paling baik, saya menggunakan dua respon, yaitu waktu hancur dan probability-nya. Artinya apa? Dari sekian formula yang saya buat, saya mengatakan dia baik atau tidak berdasarkan data yang dihasilkan, yaitu data waktu hancur dan probability-nya. Nah, inilah saya akan masukkan ke desain, ya. Misalnya saya menggunakan desain SLD, ya, yang tadi adalah
mixer tadi, campuran tadi, SLD misalnya namanya, Simplex Lattice Design. Tetapi setelah saya masuk ke desain, ternyata desain merekomendasikan ya harus menggunakan D-optimal design. Ya, D-optimal design. Oke, kita ikuti desainnya. Kita masukkan bahan-bahannya di dalam desain: laktose, gelatin, amilum, talek. Sama dengan persentasenya, penggunaannya. Misalnya ada rentang, laktose 5-10%. Berapa? Ya, nanti dimasukkan di situ dan seterusnya. Kemudian kita masukkan responnya, waktu hancur dan probability. Nah, kemudian dalam proses itu nanti desain ini akan merekomendasikan beberapa formula. Contoh di sini Anda lihat di run, ini setelah saya masukkan, ternyata desain ini memberikan rekomendasi ada 20 formula. Artinya di dalam formula yang ke-20 ini akan nanti ada satu formula yang paling baik yang bisa kita gunakan untuk produksi skala besar. 1 sampai 20 itu yang mana? Maka harus kita lakukan proses skala kecil. Tadi seperti yang saya jelaskan di desain produk. Skala kecil dibuat, artinya skala lab. Ya, mungkin dibuat 50 tablet masing-masing formula misalnya sampai formula yang ke-20. Kemudian setelah itu dilakukan uji, ya tergantung metode pembuatannya. Yang jelas respon yang harus diberikan oleh ke-20 formula ini adalah respon waktu hancur dan probability-nya. Baikkah waktu hancurnya dan probability-nya sesuai dengan standar yang ada di farmakope misalnya. Setelah saya lakukan, saya uji waktu hancur masing-masing, saya uji probability masing-masing, kemudian nanti hasilnya saya masukkan lagi ke dalam desain, kemudian desain akan membaca mana formula yang terbaik, ya, mana formula yang terbaik. Kalau ada data yang tidak valid, nanti desain akan memberikan warna merah. Misalnya dari 20 ini ada formula yang ke-11 misalnya tidak valid datanya, maka dia ada tanda merah. Sehingga kita lakukan ulang terhadap formula yang 11. Begitu seterusnya sampai kemudian desain membaca formula yang terbaik. Nah, dari formula yang terbaik itulah kita lakukan evaluasi. Evaluasi apa? Ya, stabilitas dan seterusnya. Sehingga kalau sudah baik, maka itulah formula finish kita. Formula yang sebenarnya yang kita dapatkan untuk kita scale up dalam jumlah yang besar atau dalam produksi besar. Nah, inilah kurang lebih gambaran terkait dengan penggunaan metode eksperimental atau expert di dalam merancang sebuah formula. Oke, kita lanjutkan. ke metode konvensional atau trial error. Ya, coba-coba. Ada beberapa yang mencirikan metode ini. Dia jelas tidak terstruktur, artinya coba-coba. Ya, artinya mana yang saya mau lakukan, mana saya mau coba, ya biasa saya lakukan, dan prosesnya tidak berurutan, gitu ya. Jadinya tidak terstruktur lah bahasa sederhananya. Kemudian untuk konvensional ini insting dari formulator itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau dalam hal ini adalah insting, jadi ramalan lah, insting dari seorang formulator. Ya, kalau saya tambahkan sekian hasilnya nanti waktu hancurnya sekian, probability-nya sekian. Artinya semua coba-coba. Dan coba-coba itu membutuhkan insting dari seorang formulator. Jadi agak sulit. Sehingga nanti
Kalau tidak bagus instingnya, maka akan boros waktu, pasti akan lama. Kemudian boros uang, tentunya biayanya akan semakin membengkak untuk biaya operasionalnya, biaya bahan dan sebagainya. Tentunya boros dalam zat obat, baik itu eksipien maupun zat aktif. Nah, kita tidak bisa juga memprediksi adanya interaksi antar variabel. Ya, tidak bisa secepat itu diidentifikasi dan diukur seperti menggunakan metode eksperimen. Ya, ini adalah kekurangannya atau ya bisa dikatakan ciri-ciri yang bisa kita identifikasi apakah dia konvensional atau tidak. Ya, tentunya ini adalah pilihan. Ada orang instingnya kuat, dia menambahkan sekian persen bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin misalnya, pewarna misalnya, ya, bahan penyalut misalnya. 2 kali dia melakukan formulasi, dia sudah mendapatkan formula yang baik. Ya, itu juga mungkin terjadi sehingga dia juga tidak boros waktu, tidak boros biaya, tidak boros zat aktif. Tapi sekali lagi metode ini membutuhkan insting, ya. Nah, ini adalah untuk seorang formulator yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Dia sudah banyak sekali melakukan formulasi sehingga dia sudah terbiasa, sudah berpengalaman. Tidak cocok bagi seorang formulator pemula baru membuat sebuah formula. Nah, cocoknya adalah eksperimen untuk orang-orang pemula yang baru belajar melakukan formulasi. Paham ya antar kedua metode ini? Kita lanjutkan dulu. Berikan contoh yang konvensional. Ya, kita lihat misalnya kita ingin membuat sebuah formula dari paracetamol sebagai zat aktif. Kita tentukan misalnya bobotnya adalah 500 mg. Kita ingin membuat 1000 tablet misalnya. Kemudian kita tentukan bahan-bahan penyusun yang lain, eksipiennya. Misalnya di sini adalah laktose, gelatin, amilum, talak, magnesium stearat. Misalnya saya akan membuat 3 formula dulu. Ini yang saya lakukan secara trial error, misalnya secara konvensional. Saya ingin tahu pengaruh dari talak dan magnesium stearat terhadap formula saya. Misalnya yang saya bedakan adalah talak dan magnesium stearat untuk masing-masing formula. Ada 1:2, ada 2:1, ada 1:1. Ya. Kemudian saya lakukan prosesnya, kemudian saya lakukan evaluasi. Nah, misalnya respon yang ingin saya dapat adalah hasil tablet, kekerasan tablet yang dihasilkan ya oleh ketiga formula ini. Setelah saya lakukan evaluasi, ternyata tidak ada yang memenuhi syarat dari kekerasannya dengan formula yang saya rancang ini, yang 3 formula ini. Maka saya melakukan lagi formula yang keempat, kelima, keenam. Inilah trial error, inilah konvensional. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan saya kuat instingnya dan cukup saya membuat 2 atau 3 formula, dia sudah mendapatkan respon yang kita harapkan, misalnya waktu hancur yang baik, yang sesuai standar dalam farmakope, ya cukup. Berarti hanya 3 formula sudah didapatkan formula yang terbaik. Apakah di formula 1, apakah di formula 2, atau formula 3 yang paling baik untuk dilakukan scale up dalam jumlah SAR.
Ya, paham maksud saya? Saya kira Anda sudah paham. Oke, kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Oke, kita ke formula yang lain sedikit. Misalnya ini adalah gel. Ya, saya ingin membuat sebuah sediaan jelly dengan bobot 25 gram dengan rekayasa formula yang ada seperti di slide yang Anda lihat. Nah, saya memvariasi komponen dari CMC-nya, ya, basis gelnya, gitu ya. Saya bedakan dari formula 1, formula 2, formula 3. Ingat, sekali lagi ini adalah konvensional, sangat ditentukan oleh insting seorang formulator dan ditentukan oleh jam terbangnya. Kemudian ekstrak yang saya gunakan adalah jambu biji misalnya. Sama semua formula 1, formula 2, formula 3, jumlah bobot dari ekstrak yang digunakan itu sama. Gliserin, propilen glikol, ya, untuk mempercepat kelarutannya juga sama. Yang hanya saya bedakan adalah CMC-nya. Kemudian respon yang ingin saya dapatkan misalnya waktu lekatnya, daya sebarnya dari gel ini. Kemudian saya lakukan prosesnya, saya buat formula 1, formula 2, formula 3. Kemudian setelah jadi kita lakukan evaluasi daya sebar dan daya lekat, karena itulah parameter respon yang menentukan dia baik atau tidak formula ketiga ini. Tiga formula ini maksud saya. Setelah itu didapatkan datanya. Nah, ternyata misalnya formula 2 yang baik, ya cukup, berarti hanya 3 formula ini sudah memberikan satu formula yang terbaik, yaitu formula 2 misalnya. Inilah kemudian yang di scale up dalam jumlah besar atau yang dibuat untuk proses-proses berikutnya. Kalau dari ketiga ini belum memenuhi syarat, ya kita buat lagi formula keempat, formula kelima, formula keenam, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan nanti data daya lekat dan daya sebar yang paling baik yang memenuhi syarat menurut literatur, ya. Ya, kita dapatkan. Itulah yang kita lakukan scale up. Nah, sekali lagi ini adalah konvensional atau trial error atau coba-coba yang membutuhkan insting yang kuat dan cocok dilakukan oleh seorang formulator yang memiliki jam terbang yang tinggi. Tidak cocok untuk formulator yang baru memulai atau pemula. Oke, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan di formulasi. Nanti kita akan berbicara lebih jauh di pertemuan berikutnya. Yang jelas ini adalah cara
yang bisa ditempuh untuk menghasilkan sebuah formula yang terbaik ya dari sebuah rancangan formula. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga jarak, dan ingat, jangan keluyuran.